Oke, kembali lagi dengan saya Samuel dalam pembahasan kali ini, yaitu Allah menetapkan dosa part 2. Karena kita sudah bahas pada part yang pertama, dan ini adalah part yang kedua, di mana apakah betul Allah menetapkan dosa, sementara kita tahu bahwa dosa itu tidak berasal dari Allah. Lalu apakah ketika seseorang melakukan dosa, apakah itu Allah yang menyuruhnya untuk melakukan dosa, atau Allah yang menetapkannya untuk melakukan dosa? Nah, ini berarti ada ketidakpaham di dalam mengerti tentang Allah menetapkan dosa. Nah, kalau kita perhatikan bahwa tentang Allah menetapkan dosa ini, jangan sampai kita berasumsi bahwa ketika seseorang melakukan dosa, itu Allah yang menyuruh dia. Nah, kita harus perhatikan bahwa di dalam kitab suci atau Alkitab sendiri berbicara bahwa ketika keinginan manusia atau keinginan hati manusia untuk melakukan dosa itu ada, maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu Allah membiarkan hal itu terjadi atau Allah mencegah hal itu sehingga tidak terjadi. Nah, kalau kita perhatikan di bagian-bagian Alkitab yang berbicara tentang Allah menyerahkan mereka untuk melakukan dosa berdasarkan keinginan hati mereka, itu bisa kita lihat dalam Roma 1 ayat 24 atau Roma 1 ayat 26, juga Roma 1 ayat 28. Jadi di situ berbicara bagaimana Allah menyerahkan mereka untuk melakukan keinginan hati mereka, yaitu berbuat dosa. Nah, jadi di sini kita mau lihat bahwa ketika manusia punya keinginan untuk melakukan dosa, hanya ada dua kemungkinan, yaitu Allah mengontrol hal itu sehingga tidak terjadi, yaitu Allah mencegah, atau Allah membiarkan hal itu terjadi. Nah, itu hanya dua kemungkinan ini. Oleh sebab itu, ketika manusia bisa untuk melakukan dosa, ingat bahwa Allah menghendaki hal itu terjadi, yaitu Allah membiarkan atau menyerahkan manusia kepada keinginan hatinya untuk melakukan dosa. Tapi ada juga ketika manusia melakukan kebaikan, ini Allah sangat mendukung atau Allah akan mendorong manusia untuk melakukan kebaikan. Jadi di dalam kehidupan manusia ketika melakukan dosa, ingat bahwa Allah tidak menyuruhmu untuk melakukan dosa. Itu adalah keinginan hatimu yang diizinkan oleh Allah atau dikehendaki oleh Allah untuk kau melakukan apa yang menjadi dosa seperti itu. Jadi pemahaman ini mau memberikan pengertian kepada kita bahwa jangan sampai kita melakukan dosa dan kita katakan bahwa Allah yang menetapkan ini. Nah, itu yang salah. Kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan dosa, itu keinginan hati kita. Dan sayang sekali Allah menyerahkan kita kepada keinginan hati kita untuk melakukan dosa. Nah, jadi dalam pemahaman ini, ketika Allah menghendaki kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita, yaitu jatuh di dalam dosa, ini sudah berada sejak kekekalan. Karena dia tahu sepanjang kehidupan manusia dalam perjalanannya, dia tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami manusia. Oleh sebab itu dalam keputusan Allah untuk mencegah ataupun membiarkan atau menyerahkan manusia itu jatuh dalam dosa, ini sudah ada sejak kekekalan. Dan hal itu sudah direncanakan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Tapi keinginan itu bersumber dari hati manusia. Jadi hanya ada dua, yaitu Allah mengambil anugerah itu atau Allah menyerahkan dia, membiarkan dia jatuh dalam dosa, atau Allah mau mencegah dia supaya tidak jatuh di dalam dosa. Jadi kita juga bisa lihat hal di dalam Kejadian 20 ayat 6, juga di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 34, bagaimana Allah mencegah supaya manusia tidak melakukan dosa. Nah, jadi yang seringkali kita temukan dalam pemahaman atau pikiran manusia ketika mendengar hal Allah menetapkan dosa, ini berarti pikiran mereka langsung akan menuju ke Allah yang mengatur manusia supaya dia berbuat dosa, padahal tidak. Tetapi di dalam kekekalan Allah sudah tahu, dan Allah sudah sangat tahu bahwa manusia akan jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, Kristus makanya sudah disediakan sejak kekekalan untuk melakukan karya penebusan itu. Karena manusia punya kemungkinan untuk jatuh dalam dosa itu sangat besar oleh keinginan hatinya. Makanya ketika berbicara tentang ketetapan Allah, jangan sampai berpikir dengan sesat bahwa Allah yang menyuruh manusia untuk melakukan dosa. Ini salah besar. Tetapi karena keinginan hati manusia dan di dalam ketetapan Allah, dia telah memutuskan, yaitu
membiarkan atau menyerahkan manusia pada keinginan hatinya atau mencegahnya. Itu semua ada pada keputusan Allah. Dan ingat bahwa keputusan Allah itu terjadi di dalam kekekalan, bukan baru ketika manusia melakukan dosa baru dia akan putuskan mencegah atau tidak. Bukan seperti itu. Jadi di dalam pikiran manusia, apakah Maha Tahu mendahului ketetapan dan sebagainya? Tidak. Allah punya sifat atau Allah punya rencana itu terjadi semua serentak bersamaan. Tidak punya tahap-tahap dan kronologis seperti apa yang bisa dipahami oleh manusia. Manusia bisa memahaminya kronologis A sampai Z, 1 sampai 10. Tapi bagi Allah sempurna. Jadi itu terjadi secara serentak. Tidak ada yang mendahului satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Kristus disediakan. Bukan karena manusia baru jatuh dalam dosa sehingga Kristus disediakan. Tetapi Kristus disediakan sejak kekekalan. Sebab itu mendahului kejatuhan manusia di dalam dosa. Karena Allah tahu manusia punya kecenderungan hati dalam natur yang terbatas untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik dalam part 2 ini. Bahwa Allah menetapkan dosa itu bukan berarti Allah menyuruh manusia untuk melakukan dosa. Tetapi Allah menyerahkan manusia kepada keinginan hatinya. Atau Allah mencegahnya supaya manusia tidak melakukan apa yang diinginkan hatinya. Berarti itu artinya kehendak ada pada Allah, kontrol ada pada Allah, dan itulah ketetapan yang ada pada Allah. Jadi manusia diatur sepenuhnya oleh Allah. Oke, itu bagian yang mau saya sampaikan pada part 2 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terus semangat belajar dan semangat untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya ketika belajar jangan sampai pikiran kita keluar daripada Alkitab. Tapi jadikanlah Alkitab untuk memenuhi seluruh pikiran kita. Pikiran kita harus ada di bawah dan Alkitab di atas. Jangan pikiran kita ada di atas Alkitab. Itu artinya kita menguasai Alkitab dan Alkitab tidak menguasai pikiran kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.